Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Studi Islam dari kelas 1 Hukum Tata Negara B. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil PowerPoint yang telah kami buat dengan tema Konsep Nubuwah dan Risalah Kenabian. Namun sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan membacakan anggota dari kelompok 3 sebagai berikut. Yang pertama ada Desti Fitriani dengan NIM 2017303089. Yang kedua ada Naufal Handika Pratama dengan NIM 2013303071. Yang ketiga ada Intan Septianingsih dengan NIM 2017303081. Dan yang terakhir ada Dwi Setio Pambudi dengan NIM 201730308083. Pada saat kami presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata Anda terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama agar presentasi kali ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian nubuwah atau kenabian. Pengertian nubuwah terbagi menjadi dua makna, yaitu makna secara etimologis dan juga makna secara terminologis. Secara etimologis, nubuwah berasal dari kata naba'a, yang artinya kabar, berita, dan juga cerita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nubuwah atau kata yang sering disebut dalam Al-Quran 5 kali di beberapa surat ini memiliki makna bahwasanya Nabi adalah yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya, sedangkan kenabian adalah sifat atau hal Nabi yang berkenaan dengan Nabi. Sedangkan secara terminologis, nubuwah yaitu sebuah gelar atau anugerah yang tidak dapat dicari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai insan kamil dengan cara memberikan wahyu kepadanya. Para nabi dan rasul diutus ke dunia ini untuk membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai misi dan tujuan nubuwah atau kenabian. Misi yang dibawakan oleh Nabi terbagi menjadi 3 macam, yaitu dimensi vertikal, dimensi horizontal, dan dimensi revolusioner. Dimensi vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang meliputi ketauhidan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengajak ke jalan Tuhan. Kemudian yang kedua ada dimensi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan muamalah.
Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat kenabian. Untuk menjadi nabi atau rasul harus ada syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat kenabian yaitu yang pertama harus laki-laki. Menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nabi itu wajib laki-laki dan tidak boleh perempuan. Yang kedua, mendapat makrifat dan pengetahuan dari Tuhan, yakni berupa wahyu. Yang ketiga, terpelihara dari salah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga seorang nabi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang keempat, Syekh Israk dalam kitab Majmu'ah Mushanifat mengatakan bahwa kenabian memiliki syarat-syarat, salah satu di antaranya mendapatkan tugas dari alam tinggi untuk merealisasikan risalah, dan ini merupakan syarat khusus bagi para nabi. Yang kelima, menurut Al-Farabi, syarat seorang nabi adalah bahwa seorang nabi harus mempunyai daya imajinasi yang kuat, di mana objek indrawi di luar tidak dapat mempengaruhinya. Dan terakhir yang keenam yaitu menurut Ibnu Sina, syarat kenabian adalah adanya keistimewaan yang tidak dinikmati oleh manusia pada umumnya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat kenabian. Yang menjadi faktor pendukung kenabian adalah wahyu. Menurut Syekh Abduh, secara terminologis, wahyu merupakan informasi dari Allah kepada nabi-nabinya mengenai sebuah ajaran hukum atau ajaran lainnya. Nabi juga didukung dengan adanya suatu mukjizat yang diberikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu faktor penghambat kenabian yaitu ketika seorang nabi menyampaikan ajaran agamanya yang di bawahnya, tidak jarang sebagian besar dari mereka menolak. Perbuatan menolak itu dapat disebabkan berbagai faktor. Yang pertama yaitu seperti kefanatikan terhadap tradisi nenek moyang, kesombongan, status sosial, sampai kepada perasaan dengki. Fenomena nabi palsu di Indonesia. Perdebatan mengenai teori kenabian di tengah-tengah masyarakat kini kembali marak. Tak jarang perdebatan wacana ini menarik umat muslim kepada tindak menghakimi atas dasar teologis. Dan tak jarang yang berujung pada tindakan fisik, seperti kasus Ahmadiyah di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan kontroversi Abdus Salam alias Ahmad Mosaddeq, pemimpin Al-Qidayah Al-Islamiyah yang dengan berani mengubah syahadat, serta Lia Aminuddin alias Lia Eden dengan kerajaan surganya. Sebenarnya, fenomena tentang nabi palsu bukan baru terjadi pada saat ini saja, tetapi ketika pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat juga muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Aswad al-Unsi dan Musailamah al-Kadzab, yang berasal dari Bani Hanifah. Dr. Amir Syah Tambunan MA, pengurus MUI Pusat, mengatakan bahwa persamaan mendasar dari fenomena nabi palsu zaman dahulu dan zaman sekarang adalah semua nabi palsu tersebut tidak memiliki pengetahuan agama yang komprehensif. Sedangkan perbedaannya adalah keduanya berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Nabi palsu generasi awal berasal dari strata sosial yang tinggi, yakni pemimpin kabilah, dan nabi palsu modern berasal dari orang lari dari realitas.
para nabi palsu yang muncul secara mengejutkan di tengah-tengah masyarakat bak pahlawan kesiangan. Karena pada saat ini manusia tidak lagi membutuhkan figur seorang nabi, disebabkan manusia sudah dapat menggunakan akal pikiran mereka dalam segala aspek kehidupan. Setiap zaman mengalami perkembangan, begitu juga dengan akal pikiran manusia. Saat ini manusia sudah dapat menggunakan daya kritis mereka dalam memahami segala fenomena yang ada di dunia ini. Tidak seperti zaman dahulu di mana manusia masih percaya kepada hal-hal yang magis dan tahayul. Para nabi dibutuhkan pada zaman dahulu karena pada saat itu manusia masih berada pada zaman primitif atau zaman jahiliyah, sehingga dituntut adanya seorang nabi sebagai pembawa sebuah ajaran yang baru yang bisa menuntun dan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Dan seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kenabian muncul sebagai sebuah jembatan transisional dari zaman primitif ke zaman rasional, dan masa di mana diturunkannya Nabi Muhammad merupakan masa terakhir dari masa transisi, sehingga dengan berakhirnya kenabian Nabi Muhammad, maka berakhir pula lah kenabian dalam Islam. Dan setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi sebutan bagi seorang sebagai nabi ataupun rasul. Bagaimana kontekstualisasi misi risalah kenabian dalam menangkal radikalisme? Misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia yaitu untuk membawa dan menebar rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Misi risalah kenabian bersifat universal untuk semua manusia, tidak hanya untuk mereka yang beriman, tetapi juga bagi mereka yang tidak beriman. Rahmat dan kasih sayang mencerminkan Islam yang ramah, santun, toleran, dan penuh dengan cinta damai. Pemahaman secara kontekstual memunculkan doktrin kebenaran sepihak dan hak justifikasi atas kesalahan kelompok lain yang dianggap tidak sepaham. Berdakwah untuk menyampaikan misi risalah yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar, santun, beradab, dan bijaksana, bukan dengan paksaan dan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Dakwah yang sangat baik telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW yang terbukti efektif dan sukses. Semangat untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang ramah, santun, cinta damai, toleran, dan penuh kasih sayang harus terus diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan dengan semangat zaman sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim baik secara individual maupun sosial. Peran penting Nabi dan Rasul dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Rasulullah menjadi bukti yang nyata terhadap kebenaran yang ajaran yang disampaikan oleh beliau. Sifat-sifat yang jujur, tabligh, amanah, dan fatonah menjadi pertanda bahwa beliau tidak berbohong, menunjukkan bahwa ajaran itu benar-benar beliau terima, dan kondisi masyarakat tempat beliau menunjukkan ajaran yang beliau terima benar-benar berasal dari Allah, bukan hasil kreasi atau karangan beliau sendiri. Al-Quran yang beliau bawa merupakan mukjizat nyata. Ada 3 tugas utama yang diemban oleh Nabi Muhammad, antara lain melanjutkan estafet sekaligus menyempurnakan risalah-risalah Nabi sebelumnya, baik dalam bidang akidah maupun syariat. 2. Menyampaikan mengembangkan ajaran yang beliau terima sekaligus memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Istilah lainnya adalah dakwah atau tabligh. 3. Memimpin masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan baik secara material maupun spiritual. Inilah fungsi imamah.
Tugas-tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad antara lain: 1. Sebagai pembawa dan penyempurna ajaran. Nabi-nabi diutus oleh Allah menjadi penghubung antara manusia dengan penciptanya. Allah ingin agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan naluriah, secara benar-benar sesuai dengan tujuan penciptanya. Nabi-nabi dan Rasul perlu diutus kepada manusia untuk menyampaikan hal-hal yang gaib yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia, seperti penciptaan alam semesta, kelanjutan kehidupan setelah kematian, malaikat, setan, jin, surga, neraka, dan lain sebagainya. Mustahil diketahui dan dimengerti secara utuh hakikatnya oleh ilmu pengetahuan. Dua, sebagai penyampai ajaran. Risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni berupa Al-Qur'an, sejak beliau menerima risalah tersebut sampai beliau meninggal selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ajaran-ajaran tersebut disampaikan kepada umat manusia sekaligus dipraktekkan, yang tujuannya ialah memberikan kebahagiaan pada umat manusia. Tiga, sebagai pemimpin masyarakat. Selain bertugas membawa ajaran dan menyampaikan ajaran yang beliau terima, beliau juga bertugas memimpin masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Madinah, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, baik itu muslim maupun non-muslim.
Baiklah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sebutkan nama dan juga NIM pada kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketertiban Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda terkait dengan materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.